3, 2, 1. Kembali lagi di channel kita yang tergokil, terpesona dan tersegalanya. Ya, di sini kita akan membahas tentang alur kehidupan yang ada di luar sana. Ya, ini saudara saya Endito dan ini selaku pakar wanita. Namanya Har. Itu. Jadi di sini kita akan berbincang hangat, berbincang mania tentang perkembangan di dalam dunia malam. Gimana sih menurut Pak Har ini selaku ini dia pakar wanita malam yang terkait dengan wanita-wanita di luar sana itu, apakah wanita itu patut untuk kita dijadikan istri atau gimana? Oke, Tanda dah. hasil pertanyaan dari kawan-kawan semuanya soal wanita ini, wanita di luar sana ya tertuju ke wanita yang jual diri ya. Iya, itu iya. pertanyaannya. Tapi kan sebagian orang yang bilang wanita-wanita yang jual diri itu adalah wanita pelacur, wanita yang tidak baik, tidak sopan di mata manusia lain. Kalau menurut saudara itu kayak gimana wanita seperti itu? Kalau menurut saya begini, mungkin pandangan secara individu lah masing-masing soal selera gitu. Iya, iya. Mungkin pandangan yang lain itu buruk, tapi menurut dia itu adalah perbuatan yang baik. Dan itu adalah pekerjaan yang lebih Iya, mulia buat mereka. Karena melihat Indonesia juga ini teman-teman semuanya susah untuk cari kerja, begitu. Iya, seharusnya pemerintah juga menyiapkan lapangan kerja yang lebih banyak khusus warga-warganya yang ada di Indonesia ini. Jadi, saya satu kata begini kalau saya ini, satu kata dari saya, yang buruk dalam pandangan kita tidak selamanya itu adalah bernilai buruk, dan yang baik dalam pandangan kita dan tidak selamanya itu adalah baik, begitu. Tergantung versi masing-masing kawan-kawan. iya. Ya, itu. Berarti bisa dikatakan bahwa wanita malam atau wanita penghibur itu bukan seolah-olah mereka mencari pekerjaan itu adalah pekerjaan di mata manusia, pekerjaan yang tidak halal, tapi menurut mereka itu adalah pekerjaan yang sungguh mulia bagi mereka. Sungguh mulia itu karena dia bisa membuat orang bersenang-senang, hidung belang, laki-laki itu belang. Iya. Dan kebanyakan saya juga sih survei dari beberapa lembaga yang ada di khususnya wilayah Tangerang Selatan ini, banyak tempat-tempat kayak gitu. Dan ada dulu itu saya pernah lihat ada juga sih yang kayak dia itu bisa dibilang ustadz sih bisa, dan bisa dibilang enggak juga susah. Dia masuk dan terjun di wilayah itu, dia akan mensedekahkan separuh hartanya dia untuk wanita-wanita kayak gitu. oh, betul itu. Amal ini tidak selamanya amal. Contohnya saya ini ya, saya amal tidak selamanya saya amal di masjid dan orang yang ini Kayak fakir miskin ya gitu. Enggak selamanya kayak Nggak selamanya. gitu. Amal ini ada bermacam-macam amal. Contohnya kita amal di cewek PSK malam itu bagian dari amal, karena juga janda-janda juga itu bagian dari amal. Karena memang mereka cari duit untuk menghidupi anak-anaknya dan keluarga. Iya, kan PSK juga kan nggak selamanya wanita PSK itu adalah wanita yang masih lajang. Iya. Apa segala, dan kebanyakan wanita PSK atau wanita malam itu adalah wanita yang udah punya anak satu, bahkan punya suami juga. Iya, betul. Dan kebanyakan si suaminya juga karena perekonomian rumah tangganya menurun, berkurang, jadi mereka ya terpaksa menjual dalam hal itu.
istrinya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Iya begitu kalau di hasil survei Onespor mata kita ini gitu. Iya, Di seputaran wilayah Tangsel lah. Ya mungkin itu saja, soalnya saya lagi mau meeting juga ini. enggak, Di dapur. kita kan membahas tentang itu wanita-wanita malam itu ya, karena kebanyakan di daerah kita ini banyak wanita yang lalu lalang begitu saja. Betul ya, betul. Iya, Betul itu. Mungkin itu saja ya. tar dulu. Oh, masih lanjut. Iyalah. Berarti saya telepon Kan dulu ini ya. kan channel terheboh dan terkece. Oke, kembali lagi di channel. Kalau channelnya Atta Halilintar itu dia itu Iya, kebanyakan beli followers atau subscriber. Kalau kita mah Murni tidak ya? murni di tanpa kita menawarkan diri untuk subscribe, like, and share, enggak. Dan jangan lupa Tergantung like dari dan subscribe. hati kalian Ayo nanti sobat-sobat. Ya kalau mau tetap Nah, melihat Ini gimana pandangan Detisu melihat keadaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini? Apakah suasananya itu kayak apa ya? Wanita-wanitanya itu apakah baik-baik atau gimana? kalau dibilang dalam tentang perilaku cewek di Jakarta ini menurut saya baik-baik, cuman yang menjadi persoalan di Jakarta ini tentang perekonomian dan kurang luasnya suatu ini pergaulan Ya, apa segala. pergaulan, apa Jadi tapi menurut saya itu melihat dari sudut pandang saya yang paling dalam ini, kebanyakan wanita itu karena pengaruh lingkungan. Iya betul. Mau wanita itu seorang ustazah atau seorang wanita rumahan, kalau dia udah terpengaruh saja sama teman yang satu yang wanita hiburan atau wanita malam, pasti mereka akan terpengaruh Iya. gitu. Karena terhipnotis oleh soal nilai uang ini loh. Itu yang membuat mereka Iya. itu. Dan pekerjaan ini juga kan pekerjaan yang paling gampang. Iya. Dan bahkan saya kemarin itu mencoba wawancarai itu PSK malam. Saya sampai subuh ke sana ingin wawancara. Dan saya menanyakan kepada mereka, kok kalian mau sih kerja kayak gini? Padahal kan kerja kayak gini tuh kerja yang haram menurut agama kita, agama Islam, gak tahu kalau agama lain. Dan mereka bilang bukannya seharusnya ya semua cewek itu maunya pekerjaan yang halal, tapi mau gimana lagi karena sempitnya peluang pekerjaan di Indonesia ini, makanya ya terpaksa kita ini mencari pekerjaan yang bisa dibilang itu haram di agama kita. Iya. Iya, dan mereka itu ya mau gimana lagi, ya harus gitu loh. Itu perlunya lihai pemerintah ini untuk melihat keadaan untuk melihat keadaan masyarakat di bawah ini. Iya, harus juga melihat. Iya, takutnya wanita-wanita seperti itu wanita kayak gimana ya? Bisa dibilang wanita yang ilmu pengetahuannya kurang, dan rata-rata wanita yang terjun di dunia itu adalah wanita yang tamatan SMP, SMA, bahkan ada juga wanita itu yang hampir mau selesai kuliah. Jadi karena kebutuhan kayak biaya tugas, skripsi apa segala, jadi terpaksa mereka menjual diri dengan si om-om hidung belang gitu. Udah ya, terima kasih, itulah perbincangan mania hangat dari kita tentang wanita malam. Terima kasih. ya kalau mau Thank you very much. tetap melihat kami dengan